Kristus Yesus Tuhan kami. Biarlah melalui ibadah memperingati kematian Tuhan yang kami lakukan siang hari ini, iman kami boleh tertuju fokus kepada Tuhan, dan biarlah hidup kami mau terjual penuh untuk Tuhan dan menggenapi rencananya. Curahkan roh-Mu pagi hari ini lebih lagi. Dari depan sampai belakang, kiri kanan, lawat kami Tuhan. Berbicara kepada kami biar ibadah yang kami lakukan bukan ibadah biasa-biasa, tapi menjadi perjumpaan kami dengan Tuhan. Dan kami percaya setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan hidupnya diubahkan. Terima kasih Tuhan, persiapkan diri kami juga, sekaligus kami mau masuk dalam perjamuan kudus sebentar. Mari Tuhan ambil alih dari awal sampai tamatnya, biar hanya nama Yesus dipermuliakan. Berfirman buat kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ni hao. Senang bisa ada di tempat ini. Ini kali kedua saya berkhotbah di tempat ini. Saya pernah khotbah 1 tahun kali. Ya, 1 tahun yang lalu. Ya, dan hari ini saya senang ada di tempat ini dan saya tidak terlambat. Ya, saya sudah tahu soalnya. Saya lihat patokannya pompa bensin dan juga ada Mandiri. Jadi saya tadi pikir-pikir parkir aja di bank Mandiri. Saya bilang mau ke gereja. Saya disambut begitu dan senang bisa ada di tempat ini. Yang saya juga senang pesannya untuk khotbah di sini jauh-jauh hari sudah. Ya, 6 bulan atau 7 bulan lalu gitu. Ya memang mesti begitu, kalau enggak dapet, betul? Iya, Alkitab bilang ketuklah maka pintu akan dibukakan. Iya, sebenarnya kami pendeta gak milih-milih pelayanan, ya karena kita melayani Tuhan. Cuma kadang-kadang kan kita gak bisa ada di jam yang sama di 2 tempat. Jadi siapa yang duluan dia yang dapat begitu. Puji Tuhan, terima kasih buat undangannya. Makasih buat Pak Gembala. Terima kasih buat istri Pak Gembala juga. Iya. Hari ini khotbah saya temanya salib Kristus yang penuh kuasa. Ya, salib Kristus yang penuh kuasa. Saudara udah pernah Holy Land belum? Belum pernah. Ya nanti jangan sekarang, bahaya gitu. Iya, jangan sekarang. Tapi kan orang Kristen berbeda sama orang sebelah. Kalau kita kan kesana hukumnya sunnah. Maksudnya kalau bisa ya bagus begitu. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Karena kesana kan bukan jalan ke sorga, betul? Ya, dan juga tidak untuk menambah pahala kita, tidak. Nggak ada hubungannya tentang hal itu. Tapi seringkali kita jadi bersemangat. Kenapa? Karena ternyata Alkitab kita benar. Ya, semua yang dinubuatkan tuh benar, tempatnya masih ada. Walaupun sebagian besar udah dijadikan gereja. Jadi contoh air berubah menjadi anggur itu sudah dijadikan gereja di situ. Ada bagusnya juga dijadikan gereja. Kalau tidak ya bisa hilang begitu. Ya bisa hilang kan, dibeli orang gitu. Tapi jadi gereja, jadi kita masih pernah mengingat. Dan sebagian besar sudah jadi gereja.
sebagian besar, termasuk tempat penyaliban Tuhan. Itu juga sudah jadi gereja. Puji Tuhan. Ya, kita baca dulu ayatnya, nanti saya akan jelaskan salib Kristus yang penuh kuasa. Boleh ditampilkan ayatnya, Efesus. Ya, nggak bisa dibaca dari sana, bisa? Bisa nggak? Yang benar. Iya, jangan sampai yang tua-tua nggak dapat berkat. Ya, Wahyu 1 ayat yang ketiga mengatakan membaca firman saja udah ada berkatnya. Ya, saya berharap jemaat ini giat membaca firman. Amin. Ya, membaca saja sudah ada berkatnya, apalagi melakukannya. Kalau kita melakukannya, kita dapat double porsi dari Tuhan. Kita baca ayat per ayat karena ada beberapa ayat. Efesus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Pesan saya yang muda-muda jangan terlalu cepat. Ya, jangan terlalu cepat karena di sebelahmu ada oma, ada opa yang kadang-kadang kita lupa bahwa dia pakai gigi palsu, betul? Iya benar. Kok gigi palsunya copot karena ngebut, saya nggak tanggung jawab, saudara. Ya, kita baca mulai ayat pertama, 3 iya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Surat Efesus itu merupakan surat penjara. Ada 4 surat penjara. Apa artinya surat penjara? Surat yang ditulis dari penjara. Waktu Paulus ada dalam penjara di Roma. Kalau kita suka baca sejarah gereja, Paulus itu matinya di Roma. Di Roma itu ada 2 gereja besar. Satu Santo Petrus. Kalau sekarang saudara pergi ke Roma, hari-hari seperti begini, jutaan orang. Bukan ribuan, tapi jutaan orang. Iya. Dia buka dari pagi jam 6. Ya. Kan tidak dibuka gerejanya. Kalau hari seperti sekarang semuanya di halaman itu semuanya. Saudara udah pernah ke Roma? Ya, lebih bagus dengar kan? Ya, kalau saya salah-salah dikit saudara nggak tahu gitu. Tapi biasanya nggak salah. Ya, jadi itu ribuan orang. Ya. Saya pernah masuk ke dalam, dindingnya emas loh saudara, ya emas beneran,
Ya, saya bilang sama teman saya di sana yang lagi kuliah, banyak pastor Indonesia kalau mereka mau ngambil filsafat biasanya ngambilnya di sana. Ya, saya tanya, hebat ya gereja kalian nih, dindingnya emas. Saya bilang untung di Roma bukan di Indonesia gitu. Ya, saya nggak bilang macam-macam, saya cuma bilang untung di Roma. Ya, bukan di Indonesia. Ya, di Indonesia saya kurang yakin. Ya, kurang yakin bisa aman karena negeri ini semuanya mungkin. Negeri yang tidak ada yang mustahil. Ya. Kalau nggak bisa jalan depan, dia gangsir dari bawah. Karena semuanya bisa. Tapi yang ada yang gereja yang besar lagi namanya Santo Paulus. Ya, Santo Paulus itu juga besar. Di situ diperkirakan, di Santo Petrus itu, di situ Petrus mati syahid. Kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas, disalib, tapi salib terbalik. Di gereja yang satu, Santo Paulus, diperkirakan disitulah Paulus mati. Paulus matinya kepalanya dipenggal. Ya, mati syahid. Gerejanya besar. Ada keistimewaan gereja Santo Paulus. Di sana ada benda-benda yang pernah dipakai oleh Tuhan Yesus. Contoh paku. Ya, paku itu ada di situ. Dan tulisan yang di atas tuh, apa tulisannya? INRI ada di situ. Ya, tapi di situ nggak boleh difoto. Ya, karena takut blitz itu mengandung radiasi. Ya, jadi nggak boleh difoto. Kalau saudara tanya saya, yang di situ asli atau tidak, saya cenderung bilang yang asli disimpan. Ya, yang asli justru disimpan. Takut ada orang tangan jahil yang bisa mengambil. Ya, kadang-kadang orang karena ingin, kadang-kadang beraninya muncul gitu. Jadi menurut saya disimpan. Itu cuma duplikatnya saja, tapi banyak orang ke sana karena di sana ada museum dari benda-benda Yesus, dan juga di situ Paulus dipenggal. Ada legenda kayak kita maling kundang anak durhaka itu. Kenapa saudara pernah ke Teluk Bayur? Pernah nggak? Kenapa legenda itu masih ada? Karena di Teluk Bayur itu ada batu yang menyerupai orang. Itu legendanya jadi terus berjalan. Jadi di tempat Santo Paulus tuh waktu dia dipenggal, ceritanya kepala Paulus tuh mental. 1, 2, 3 kali mental. Dan setiap kali dia mental di situ ada mata air. Jadi kenapa legendanya di kalangan orang Katolik itu terus diceritakan karena memang ada airnya sampai sekarang. Jadi itu kira-kira. Jadi Paulus waktu dia di penjara dia menulis 3 surat. Ingat, Alkitab kita tuh ada 66 buku isinya. Ucapkan sama-sama 66. Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27. Dari 27 Perjanjian Baru, 14 surat ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, walaupun salah satu surat masih dipertanyakan, yaitu surat Ibrani. Itu surat anonim, tapi melihat struktur suratnya, itu orang menganggap Pauluslah yang menulis karena suratnya sangat dalam dan para murid kebanyakan orang-orang sederhana pada waktu itu. Dia menulis ada 3 surat dari dalam penjara. Pertama surat Efesus,
yang kedua surat Filipi, yang ketiga surat Kolose, yang ketiga surat Filemon. Dia menulis kurang lebih tahun 62 sesudah Kristus. Paulus kalau kita baca kisahnya, dia tadinya orang nakal. Dia aktor intelektual di balik kematian Stefanus. Stefanus itu diaken dari gereja mula-mula, tapi dia dirajam sampai mati. Yang merekayasa itu Paulus. Kenapa dia jadi target dari Paulus? Karena walaupun dia diaken yang melayani meja orang-orang miskin, tapi dia suka nginjil. Banyak orang bertobat dan Paulus tuh paling tidak suka kalau melihat orang-orang Yahudi jadi Kristen pada masa itu waktu dia namanya Saulus. Lantas dia jadi sasaran tembaknya. Tapi Tuhan tangkap dia. Tuhan tangkap Paulus di satu kota namanya Damsyik. Sebutkan sama-sama. Ya, di pintu gerbangnya dia berjumpa dengan Tuhan. Dia nggak bisa lihat Tuhan, tapi dia lihat cahaya. Lantas dia jadi buta. Ya, dia jadi buta dan dia dengar suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, lantas Tuhan bilang, dia menjawab, siapakah engkau Tuhan? Suara itu menjawab, akulah Tuhan yang engkau aniaya itu. Jadi ternyata kalau orang Kristen ditindas, sorga juga merasakannya. Ya, jadi jangan takut. Ya, buktinya kan Paulus tidak pernah menganiaya Tuhan. Yang dianiaya adalah gereja. Ya, gereja adalah tubuh Kristus. Jadi Tuhan ikut merasakannya. Dia ditangkap, diproses Tuhan dari matanya buta. Dan dia mulai pelayanannya kembali dari Yerusalem. Antara dia bertobat, Damsyik, sampai dia melayani pertama di Yerusalem itu lamanya 3 tahun. Diproses 3 tahun, saudara. Ya. Tidak ada yang instan dalam melayani Tuhan. Amin. Amin. Jadi saya pesan buat pelayan-pelayan di sini, boleh aja ingin melayani, tapi harus mau diproses. Amin. Ya, supaya tidak mempermalukan Tuhan. Itu latar belakang dari penulis dari surat Efesus. Ada 4 hal yang saya mau bagikan tentang tema kita. Salib Kristus yang penuh kuasa. Yang pertama, yang pertama kita orang yang pantas dimurkai dan dihukum. Ya, kita ini orang yang pantas dimurkai dan dihukum. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Kita baca dulu ayatnya. Ya, kita ini pantas untuk dimurkai. Kita baca ayatnya dulu bersama-sama. Ayat 1 sampai 3. 3, iya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sampai di situ dulu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi kalau kita ngerti ini, gak ada yang patut kita sombongkan. Amin. Amin. Ya, karena kita tadinya harusnya mati karena dosa. Ya, dan upah dosa neraka. Kita baca ya 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang durhaka. Jadi ayat 2 ini menceritakan kehidupan lama kita. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu dan daging, menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang dimurkai, sama seperti mereka yang lain.
Jadi Paulus menceritakan, dulu saya juga seperti kalian. Dia sedang berbicara kepada jemaat Roma. Ya, kita orang-orang yang pantas dimurkai. Ya, tinggal tunggu waktu aja. Orang yang tidak percaya Yesus akan dihukum. Ya, saya mau katakan Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Tapi yang diselamatkan hanya orang yang percaya kepadanya. Saya pastikan, oleh karena itu Tuhan sedang bekerja sampai hari ini untuk apa? Untuk supaya orang tidak masuk ke neraka. Hari-hari ini Tuhan sedang bekerja, proyeknya besar, membutuhkan banyak orang, mengosongkan neraka, membuat sorga penuh. Ya, mengosongkan apa? Neraka, membuat sorga penuh. Ya, karena di hati Tuhan yang terdalam, kalau boleh tidak ada orang di neraka. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu sorga, karena di dunia ini nggak ada yang kekal. Jadi kita orang-orang yang pantas dimurkai dan dihukum tadinya. Ya, saya mau katakan tidak ada jalan ke sorga lagi, karena dosa membuat kita putus hubungan dengan Bapa di sorga. Hilang kemuliaan Allah, kata Alkitab. Oleh karena itu kalau kita memperingati kematian Tuhan Yesus hari ini, memang agunglah karyanya bagi kita. Dalam bahasa Ibraninya, apa yang dilakukan Tuhan itu disebutkan dengan kata sozo. Sebutkan sama-sama. Sozo itu komplit. Ya, komplit. Saudara dan saya tidak dicicil, tapi sozo. Ya, komplit dibayar oleh Tuhan Yesus. Karena itu saya mau katakan, kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, bukan karena hebatnya kita, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Engkau boleh kaya, engkau gak bisa beli sorga, karena sorga gak bisa dibeli. Ya, kau boleh pandai, kau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga, karena ke sorga cuma satu jalannya, Yesus Kristus Tuhan namanya. Karena itu bagi kita yang udah percaya Yesus, seharusnya kita bertekad, sekali Yesus, selamanya Yesus. Yang muda-muda saya ingatkan kita, ya, jangan jual Yesus hanya karena jodoh. Nggak ada yang amin yang muda-muda. Jangan jual Yesus hanya karena jodoh. Lebih bagus gak usah kawin daripada jual. Iya, lebih bagus gak usah kawin. Karena di dalam dunia kita cuma sementara. Haleluya. Situasi apapun, enak atau tidak enak, kami mau katakan jangan pernah lompat gerbong. Gerbong sana nggak tahu tujuannya kemana. Ya, tapi gerbong ini pasti menuntun kita masuk dalam sorga yang kekal. Amin. Ya, gerbong sana kita nggak tahu. Gerbong ini pasti. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Karena itu kalau kita udah percaya Yesus, itu harta karun kita. Itu harta karun kita, jangan pernah lepaskan dia. Kalau itu ada dalam hidup kita, saya percaya saudara dan saya adalah orang yang paling berbahagia dalam hidup ini. Orang yang percaya Yesus itu orang yang paling berbahagia. Andaikan pun dia mati, dia cuma pindah tempat. Ya, saya pastikan kalau ini kita mengerti, kita akan tetap setia mengikuti Tuhan. Jadi yang pertama, kita orang yang pantas dimurkai dan dihukum. Gak ada kebenaran lagi dalam hidup kita. Ya, kebenaran kita seperti kain lara, seperti kain kotor. Gak ada yang kita bisa banggakan lagi. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita dikembalikan pada dudukan kita yang semula. Kita dikembalikan pada tujuan awal kita hidup. Dan kalau bukan karena Tuhan, kita nggak mungkin memperoleh itu kembali. Yang kedua,
Iya, Kristus menghidupkan, memberi rahmat dan anugerah bagi kita. Ada satu istilah yang bagus dari bahasa Yunani tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Istilahnya exagorazo. Sebutkan sama-sama. Exagorazo. Ya, exagorazo itu begini. Exagorazo itu zaman dulu ada pasar budak. Ya, salah satu orang yang pernah dijual di pasar budak siapa namanya? Yusuf. Cuma Yusuf dibeli dijadikan budak lagi. Bisa nangkep maksud saya? Ya, Yusuf kan dibeli, ya, tapi dijadikan apa? Budak lagi. Jadi exagorazo lain. Kita dibeli di pasar budak, ya, tapi bukan dijadikan budak oleh Yesus, tapi kita dilepaskan kembali. Dia katakan sekarang kamu merdeka. Bisa nangkep? Bisa nangkep? Budak itu nggak punya hak. Budak tuh nggak punya hak zaman dulu. Dia mau dipotong kupingnya satu boleh, matanya dicungkil satu boleh. Dia nggak ada hak apapun. Yang punya hak adalah si pemiliknya. Nah, Yesus beli kita. Ya, melalui apa? Pengorbanannya di kayu salib. Tapi bukan dijadikan budak lagi oleh Tuhan Yesus. Kita dilepaskan dan Tuhan katakan sekarang kamu jadi orang merdeka. Haleluya. Kalau kita ngerti akan hal ini, pasti rasa syukur kita tidak terhingga. Amin. Saya kasih contoh. Saya harap contoh ini jadi rema sepanjang kita hidup. Dulu ada orang yang pernah ditembak mati dalam kasus bom Bali. Saudara tahu itu. Ya, ada orang yang ditembak mati. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Ya. Nah, kalau ada orang yang mau ditembak mati itu, yang memang pasti mati, tapi ada orang teriak, jangan bunuh dia, biar saya yang menggantikannya. Dan ada orang yang menggantikannya, orang itu tidak jadi mati. Coba saudara pikir, bagaimana perasaan orang yang tidak jadi mati itu. Ya, itulah yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Kita nggak jadi mati. Ya, saya mau katakan, kita nggak jadi mati. Kita memperoleh hidup yang kekal. Kita nggak jadi mati. Saya mau katakan, ada yang menggantikan kita. Kalau kita ngerti akan hal ini, berita keselamatan yang kita udah dapat, pasti kita cerita kepada banyak orang. Kita akan berkata, kamu pernah dengar ada orang yang mau ditembak mati? Tapi ada orang yang menggantikannya. Dia akan berkata, saya itu. Ya, sebenarnya untuk menginjil sebenarnya seharusnya tidak didorong-dorong. Dengan mengerti apa yang kita dapat, kita menceritakan itu kepada banyak orang. Karena yang kita dapat nilainya tidak terhingga. Kita tidak jadi mati. Kita yang seharusnya mati di sini. Tapi ada yang menggantikannya. Sozo, exagorazo. Kita diambil dari pasar budak, kita dibebaskan. Sekarang kamu bebas, tidak jadi budak lagi. Luar biasa. Saya harap dengan ibadah Jumat Agung ini kita tidak menyalahgunakan kasih karunia Tuhan lagi. Banyak orang Kristen karena nggak ngerti apa yang Yesus lakukan, dia menyalahgunakan kasih karunia lagi, semena-mena dengan tubuhnya untuk berbuat dosa lagi. Ya, kalau engkau terus berbuat dosa, jangan-jangan kau bukan Kristen. Jangan-jangan tidak ada Yesus dalam hidupmu. Kalau betul kita mengenal dia dengan benar dan kita mendapatkan kasih karunia itu, pasti kita tidak menyalahgunakan kebaikannya. Justru kita akan baktikan hidup kita menjadi alat untuk memperluas pekerjaan Tuhan di mana supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, dia baik tapi jangan menyalahgunakan kebaikannya. Ada banyak orang Kristen, ya hari Minggu sih baik, ke gereja,
Senin dosa lagi, Selasa dosa lagi, Rabu dosa lagi, ya, Kamis dosa lagi, Jumat dosa lagi, Sabtu kurangi dosa, Minggu perjamuan kudus lagi gitu. Ya, ya, Senin masuk lagi judi online lagi. Ya, Selasa adu ayam lagi. Saya mau katakan kita terus hidup berenang dalam dosa. Saya mau katakan kalau itu kau lakukan, jangan-jangan kau bukan Kristen. Cuma tradisi aja. Jangan-jangan kita belum berjumpa dengan Yesus. Karena semua orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Dalam Yohanes pasal yang keempat, kita boleh baca kisah pelacur itu. Seorang wanita punya istri 5. Ya, berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Dia jadi pemberita Injil. Satu kotanya bertobat. Zakheus berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Ya, Paulus berjumpa dengan Yesus di Damsik, hidupnya diubahkan. Kita dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun ke gereja. Tanda tanya besar. Benar gak kita berjumpa dengan Tuhan? Karena kenyataannya hidup kita gak berubah. Ya, sama mertua aja gak mau damai. Sama mertua. Sama besan aja gak mau berdamai. Sama cici sama koko aja gak mau berdamai. Saya pastikan kita kekristenannya tanda tanya. Karena Alkitab katakan barang siapa di dalam Kristus dia ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Ayo kesempatan dalam Jumat Agung ini kita menempatkan Yesus pada posisi yang benar dalam hidup kita. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya kehidupan kekristenan kita akan berdampak. Yang kedua, coba kita lihat ayatnya. Ayatnya kita baca ayat 4 sampai ayat 6. 5. Kita baca 3 ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Iya, saya pikir Tuhan luar biasa cintanya kepada kita. Istilah yang ketiga yang menceritakan tentang pengorbanan Yesus di kayu salib, di dalam Alkitab kita salah satu yang diceritakan dalam bahasa Yunaninya itu lutro. Sebutkan sama-sama, lutro. Lutro itu menceritakan kita ditawan. Kita ditawan. Dosa menawan kita. Ya, tapi Tuhan bebaskan kita dari tawanan itu. Ya, haleluya. Saudara pernah lihat orang ditawan? Kalau saudara lihat banyak orang ditawan. Nanti udah ditawan diminta tebusan, betul? Diminta apa? Tebusan. Ya, lutro itu menggambarkan ya kita dibebaskan dari tawanan, semua tuntutan yang dituntut dibayar oleh Tuhan. Ya, kalau kita ngerti akan hal ini, segala kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita nggak pakai lagi ini untuk berdosa. Kita ditawan, dituntut untuk dibayar. Ya, saya mau katakan, lutro, ada yang mau membebaskan kita dengan membayar semua tuntutan itu. Kalau kita sadar akan hal ini, saya percaya saudara dan saya akan menjaga kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan atas kita. Dan kita justru memakai seluruh hidup kita menjadi alat untuk apa? Bersaksi tentang kebesaran Tuhan yang kita sudah terima. Ya, kalau saya katakan bersaksi tidak harus pergi ke Papua. Ya, saya mau katakan di mana kita ditempatkan Tuhan, di keluarga, di kantor,
di komplek di mana kita tinggal. Cara bersaksi yang paling efektif adalah dengan memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jadi dengan kata lain, bersaksi yang paling efektif tuh dari perilaku kita. Ya, dari perilaku kita. Kalau mertuamu belum selamat dengan kelakuan kita, seharusnya mertuamu bilang begini, mungkin namamu Yongki gitu. Ini cuma contoh. Mertuamu bilang gini, Yong, ajak emak ke gereja dong Yong. Gitu. Lantas kita bilang, kok mak mau ke gereja? Kenapa mak? Gue lihat lu udah ke gereja, lu udah percaya Yesus, lu hidup lu jadi berubah, lu jadi baik. Gitu. Amin, amin. Ya hidupmu jadi contoh. Saya harap mertuamu tidak bilang begini, Yong, amit Yong. Sampai mati juga mak nggak mau ke gereja, lu ngomongnya haleluya puji Tuhan tapi lu jahat gitu. Ya, tapi saya percaya kita Yongki yang baik. Amin. Mertuamu akan datang beribadah di sini karena hidupmu jadi berkat. Ya, perhatikan dengan sesama bagaimana kita hidup. Kalau tadinya di komplek kita dikenal dengan tante cerewet, seharusnya sesudah bertobat kita dikenal dengan tante haleluya. Amin, saudara? Iya dong. Kalau sama aja. Kan kadang-kadang kita nggak enak masuk komplek orang tanya, ya tahu nggak nama Petrus ini gitu. Katanya alamatnya di komplek ini. Oh itu tuh yang lampu terang tuh lagi main judi gitu. Petrus main judi gitu. Dikenal bukan karena perbuatan baik, tapi dikenal karena hal-hal yang memalukan. Saya kadang-kadang pelayanan di Cipinang. Yang narkoba segala jenis tuh di Cipinang. Kadang-kadang hati saya sedih. Ya, bukan kadang-kadang, setiap kali saya melayani di penjara di Cipinang hati saya sedih. Ya, saya mau katakan nama-nama yang masuk penjara itu bagus. Bagus. Saya mau katakan ada yang namanya Filipus. Benar, ada yang namanya Lukas, ada yang namanya Stefanus gitu. Di sana main itu juga, main apa nih? Main keyboard, main drum juga. Saya tanya, kenapa kamu bisa masuk? Iya, dia nggak bisa jawab. Saya tanya, kena berapa lama? Gitu. Kadang-kadang hati ini sedih. Ada yang 18 tahun. 12 tahun gitu, ada yang 6 tahun, kok beda-beda? Ya dia bilang, ya Pak namanya Indonesia dikatakan. Ya biasanya yang lama tuh karena nggak ada yang nolong, ngerti yang maksud saya? Ya kan kalau ada minyak licin kan, nggak ada minyaknya gitu, jadi nyangkut gitu. Semoga saudara nggak ngerti maksudnya. Ya ada yang 18 tahun. Ada 12 tahun, ada 6 tahun. Iya, muda-muda. Mimpin pujian bisa. Kasusnya apa? Narkoba. Ya, karena itu saya pesen nih anak-anak muda di sini. Ya, saya mau katakan jaga dirimu baik. Jangan salah gunakan kebaikan Tuhan. Amin. Penyesalan selalu di belakang. Ya, penyesalan selalu di belakang. Di sana kan ada gereja juga. Di penjara tuh ada gereja, ya, jadi pengurus gereja lah gitu, pakai jaket khusus tuh, ya, apa tuh namanya, ada tuh namanya, jadi pengurus gereja, ya. Tapi dalam hati saya, coba dari awalnya dia mau menjaga hidupnya, tidak harus ya masuk Cipinang, betul? Tapi mereka sekarang bikin istilah Cipinang itu sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan. Jadi masuk sana supaya berubah, keluar ya diharapkan jadi baik. Saya mau katakan iya kalau betul-betul bertobat. Ya, kadang-kadang kan orang cuma karena susah jadi agak baikan dia, nanti kumat lagi gitu. Yang ketiga,
Yang ketiga, ya, memberi kepastian sorga bagi kita. Amin. Amin. Iya, bukan mudah-mudahan. Ya, saya kalau naik pesawat nginjilnya, kalau naik pesawat tuh nginjilnya cepet gitu, karena nanti cepet berpisah. Saya suka bilang, Om, kalau pesawat ini jatuh, Om percaya nggak Om mati masuk sorga? Kadang-kadang Om yang di sebelah kita marah, dia bilang begini, ngomongnya jangan yang serem-serem dalam pesawat, dia bilang yang bagus-bagus aja. Saya bilang yang namanya mati kan nggak ada pemberitahuan dulu, serem ngomongnya, udah diem gitu. Terus saya bilang, Om saya percaya Om masuk sorga. Matanya kebuka, rada marah gitu. Kenapa saya percaya? Saya bilang, karena saya percaya pada Yesus. Saya cerita Yohanes 3 ayat 16. Ya, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Saya biasanya kasih tawaran, kalau Om mau percaya juga Om diselamatkan gitu. Tidak sedikit yang mau didoakan. Iya, kalau dia nggak mau didoakan, saya bilang begini, kalau ada apa-apa ingat ya Om, panggil Yesus gitu. Ya, saya mau katakan luar biasa memberikan kepastian sorga bagi kita. Ada kepastian dalam dunia ini, kita cuma sementara. Lihat saya, yang kaya akan mati, yang miskin juga mati. Karena itu kalau kaya jangan sombong. Kadang-kadang hidungnya jadi matanya, jalannya gini gitu. Ya, semua cuma titipan Tuhan. Dia memberi, dia bisa mengambil. Ya, yang pandai mati, yang bodoh mati juga. Ya, yang gemuk mati, yang kurus mati juga. Jangan kira yang kurus ya nggak mati, ya gemuk mati, kurus mati. Yang tinggi mati, yang pendek panjang umurnya, saudara, mati juga, tapi belakangan. Iya. Coba pergi ke Sukabumi, mana ada pohon singkong disambar petir, betul? Biasanya disambar petir apa? Iya, izinkan kami yang agak pendek ini panjang umur, amin. Haleluya, mati juga. Iya, ada keistimewaan orang pendek selain pandai, tapi panjang umur. Haleluya. Suatu kali saya khotbah di persekutuan veteran. Veteran itu ada persekutuannya. Waktu saya naik mimbar seperti begini, sesudah kenalan, saya bilang, ini veteran semua. Veteran tuh berani-berani, karena gak jadi mati gitu. Berani-berani dia sambar. Pak Pendeta namanya juga persekutuan veteran, ya veteran dong. Dia katakan, saya bilang udah gak usah marah, kan cuma nanya, saya bilang gitu. Terus saya lanjut lagi, kok veteran pendek-pendek? Saya bilang setahu saya kan veteran tuh tinggi-tinggi. Jawabannya nih, dia juga yang jawab, dia bilang begini, yang tinggi udah mati duluan gitu. Ya, jadi yang pendek gak perlu tiara, peluru gak kena. Ya, jadi dalam itu perang tuh ada yang agak pendek tuh bagian cuci piring, cuci baju, selamatlah kita saudara. Jadi memberi kepastian sorga bagi kita. Sorga gak bisa dibeli. Ya, kita ke sorga bukan karena perbuatan baik. Bukan karena perbuatan baik. Kalau tetangga kan ya ke sorga ngumpulin, dikumpulin perbuatan baik. Gak peduli itu hasil uang korupsi kah, uang hasil perzinahan kah, gak peduli. Pokoknya perbuatan baik dikumpulin untuk jadi jembatan. Kita enggak. Ya, Tuhan datang menjemput kita. Dia beri jalan bagi kita. Karena itu jangan tukar Yesus dengan apapun juga. Kita baca ayatnya. Ayat 6, 7 ya. 6 kita ya. 6 ayat 6 aja. Kita baca 3 ya.
Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama Dia di sorga. Amin. Amin. Lihat saya, karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, tapi upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau orang percaya mati, dia tidak langsung ke sorga dalam arti sorga yang sebenarnya. Sorga yang sebenarnya itu bertubuh. Ucapkan sama-sama, sorga yang sebenarnya bertubuh. Contoh, Yesus naik ke sorga bertubuh, Henok naik ke sorga bertubuh, Elia naik ke sorga bertubuh. Cukup 3 contohnya. Ya, di sorga yang sebenarnya bertubuh. Jadi kalau kita orang percaya mati, kita ke Firdaus. Ya, kita beristirahat di sana. Nanti waktu Yesus datang, ya kita yang percaya pada Yesus bangkit duluan dengan tubuh kemuliaan yang tidak bisa hancur lagi. Waktu Yesus datang, ada orang yang hidup di dunia. Kalau masih ada orang hidup, hidupnya diubahkan dalam sekejap mata dengan mendapat tubuh kemuliaan itu. Jadi di sorga bukan kayak kelelawar nginggep di mana-mana, enggak. Saya harus katakan, di sorga orang bertubuh. Kalau saudara tanya kenal enggak? Kenal. Ya, bertubuh. Tapi di sorga tidak ada rumah sakit. Enggak ada rumah sakit. Enggak ada restoran. Enggak ada restoran. Orang bisa makan tapi enggak lapar. Kenapa orang di dunia makan terus? Salah satu penyebabnya pikiran kita. Kadang-kadang enggak lapar juga kita makan. Betul? Ya. Enggak ada. Ya, saya mau katakan punya mulut tapi enggak perlu makan. Karena di sana tidak ada pertumbuhan lagi. Ya, di sana kerja kita memuliakan Tuhan. Jadi orang yang percaya Tuhan itu kami pastikan ya Tuhan memberikan sorga bagi kita. Amin. Haleluya. Jangan tuker dia dengan apapun juga. Ya, saudara percaya kalau mati masuk sorga? Amin. Saya mau lihat saudara ada nggak nanti di sana? Iya, saya mau lihat karena kita belakangan masuknya. Amin. Iya. Tadi saya sudah bilang yang pendek-pendek kan belakangan. Haleluya. Kan masih banyak yang dikerjain. Masih banyak yang dikerjain. Baca Alkitabmu. Orang yang gak berbuah ditebang. Iya, makanya berbuah. Nanti belakangan. Iya, yang kami katakan ini benar. Iya, berbuah supaya lama dipercaya oleh Tuhan. Iya, untuk pekerjaannya. Kalau nggak mau berbuah, ini ngerepotin aja, tebang aja gitu. Tapi kok saya lihat kita sih, ya saya lihat orangnya berbuah, amin. Tapi berbuah hanya untuk dirinya aja. Iya, belum sampai ke tetangga, belum sampai ke orang lain gitu. Saya mau katakan keselamatan jangan disimpan di dalam kantong. Ya. Kita udah dapat dengan cuma-cuma, kita harus bagi dengan cuma-cuma. Yang terakhir, kita lihat, ya, yang terakhir, bagi bukti kebaikan Bapa di sorga di dalam Yesus bagi kita. Jadi kami mau katakan, kematian Yesus di kayu salib itu bukti kebaikan Bapa di sorga di dalam Yesus bagi kita. Ya, jangan pernah bilang Yesus jahat lagi. Banyak kali kalau kita ada masalah, kita cari kambing hitam. Yang paling jahat, kita salahkan Tuhan. Ya, ada banyak orang salahkan Tuhan. Tapi saya harap mulai sekarang kita mengerti Tuhan gak pernah jahat buat kita. Ya, bayangin kita yang tadinya harus mati, Dia beri kita hidup. Jadi kematiannya bukti kebaikan Bapa di sorga di dalam Yesus bagi kita. Kita baca ayatnya.
Ya, ayat terakhir, ayat 7. 3, ya, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya yang terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi dalam ibadah Paskah ini saya mau tekankan buat kita, terlalu banyak yang kita udah dapat, terlalu sedikit apa yang kita sudah buat. Coba kita renungkan. Sorga pasti bagi kita. Kita nggak bisa beli, tapi kita dapat. Ayo, selama kita masih diberikan hidup oleh Tuhan, berbuatlah kepada Tuhan. Cara yang paling efektif, bersaksilah, bagikan kasih Kristus kepada semua orang. Karena Yesus bukan hanya milik orang Kristen, tapi Yesus ingin supaya semua orang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tanamkan firman-Mu ya Tuhan, biar kami berakar, bertumbuh dan berbuah. Dalam Jumat Agung ini biar kami mengalami renewal. Ada pembaharuan iman, ada komitmen baru bahwa kami mau katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Karena kami sadar hidup ini bukan karena kuat dan gagah kami. Kalau kami mau masuk perjamuan kudus, kami mengingat tentang perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat bagi kami. Dalam nama Yesus, amin.